Waspada perakiraan cuaca 23 Januari 2026, BMKG ungkap wilayah berpotensi hujan hingga angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan perakiraan cuaca Jumat 23/1/2026 di wilayah Indonesia. Berdasarkan keterangan BMKG pada Kamis 22/1/2026, sebagian besar provinsi di Indonesia diprediksi akan dilanda hujan hingga angin kencang 23 Januari 2026. Untuk itu, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap perakiraan cuaca ekstrim tersebut. BMKG menjelaskan bibit siklon tropis 91S terpantau berada di wilayah Samudra Hindia Selatan Sumbawa dengan tekanan udara minimum sebesar 1001 hektopascal dan kecepatan angin maksimum yang terpantau saat ini 30 knot. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, potensi menjadi siklon tropis dalam kategori tinggi. Bibit siklon tropis tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga Pulau Sumba, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan perairan utara Pulau Madura hingga Pulau Flores, serta membentuk pertemuan atau konfluensi dan perlambatan angin atau konvergensi di perairan selatan Jawa Timur hingga Pulau Timur dan sekitar bibit siklon tersebut. Terdapat pula sirkulasi siklonik terpantau berada di Samudra Pasifik Timur Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan Teluk Carpentaria yang membentuk pertemuan atau konfluensi dan perlambatan angin atau konvergensi di pesisir barat Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera, perairan utara Australia bagian utara, hingga Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Barat Laut Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit, sirkulasi siklonik, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Wilayah berpotensi hujan hingga angin kencang 23 Januari 2026. Menurut BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Berikut daftar wilayah berpotensi hujan hingga angin kencang 23 Januari 2026 berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG. 1. Wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat: Sumatera Selatan, Bengkulu, Gorontalo, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua. 2. Wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat: Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. 3. Wilayah berpotensi hujan sangat lebat hingga ekstrim: Banten, DKI Jakarta. 4. Wilayah berpotensi angin kencang: Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Gempa bumi magnitudo 3,2 guncang wilayah barat daya Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah barat daya Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi 23 Januari 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat peristiwa gempa ini terjadi pada pukul 05.52 dan 46 detik WIB. Berdasarkan data awal BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 9,68 lintang selatan dan 119,24 bujur timun, atau sekitar 17 km barat daya dari kota Waikabubak. Gempa terjadi pada kedalaman 19 km, tergolong sebagai gempa dangkal hingga menengah yang dipicu oleh aktivitas tektonik di wilayah tersebut. Dengan kekuatan magnitudo 3,2, getaran gempa diperkirakan dirasakan lemah hingga sedang oleh warga di sekitar pusat gempa, khususnya di wilayah Waikabubak dan sejumlah daerah sekitarnya. Meski demikian, gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami dan hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa. Wilayah Pulau Sumba dan sekitarnya dikenal sebagai kawasan yang aktif secara sismik karena berada di zona pertemuan dan penunjaman lempeng tektonik. Aktivitas gempa dengan magnitudo kecil hingga menengah kerap terjadi sebagai bagian dari proses pelepasan energi di dalam kerak bumi. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga diharapkan terus mengikuti informasi resmi dari BMKG serta meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dengan memahami langkah-langkah evakuasi dan mitigasi bencana gempa bumi.
Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi magnitudo 3,3 terjadi di timur laut Daruba, Maluku Utara. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 terjadi di wilayah timur laut Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, pada Jumat pagi 23 Januari 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa ini terjadi pada pukul 7.48.12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi awal BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 2,41 Lintang Utara dan 1,2842 Bujur Timur, atau sekitar 42 km timur laut dari Daruba. Gempa terjadi pada kedalaman 204 km, sehingga dikategorikan sebagai gempa dalam. Dengan kedalaman yang cukup besar, guncangan gempa diperkirakan tidak dirasakan signifikan di permukaan oleh masyarakat sekitar. Gempa dalam seperti ini umumnya disebabkan oleh aktivitas deformasi lempeng tektonik yang menunjam jauh ke dalam lapisan bumi, bukan oleh pergerakan sesar dangkal. BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga laporan ini disusun, tidak ada laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Wilayah Maluku Utara memang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat aktivitas kegempaan yang tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pertemuan beberapa lempeng tektonik utama, sehingga gempa bumi dengan berbagai kedalaman dan magnitudo relatif sering terjadi. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu atau informasi yang tidak jelas sumbernya. Warga juga diingatkan untuk selalu memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8. MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat.
Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. Sembilan MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.